Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 SDT Mutiara Kolbu. Kali ini kita akan membahas akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kita masih di pelajaran 1 tentang Khalifah Utsman bin Affan. Kita akan membahas akhir masa pemerintahannya seperti apa. Nah, selain itu juga kalian bisa lihat materi pembelajaran ini di buku paket SKI kalian halaman 11 dan 12. Mari kita simak bersama ya video pembelajarannya. Akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini berakhir sangat tidak baik. Nah, karena pada masa akhir pemerintahannya itu banyak terjadi kekacauan. Kekacauan ini bisa terjadi akibat keputusan Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat itu, Khalifah Utsman bin Affan memutuskan untuk memecat gubernur-gubernur yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab pada masa kepemimpinannya. Nah, setelah memecatnya, Khalifah Utsman bin Affan menggantikan gubernur-gubernur yang telah dipecat oleh saudara-saudara dekatnya Khalifah Utsman bin Affan sendiri. Maka dari itu, banyak daerah yang tidak suka, bahkan rakyatnya itu tidak suka menerima pemimpin yang ditunjuk oleh Khalifah Utsman bin Affan sendiri. Nah, kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka ataupun musuh-musuh Islam dengan cara memfitnah dan menghasut agar rakyat memberontak pada kepemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Salah satu penghasut agar rakyat memberontak adalah Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini adalah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Cara dia menghasut rakyat yaitu dia menyebarkan fitnah. Dia menyebarkan fitnah di tanah Hijaz, kemudian ke Irak, kemudian ke Basrah dan ke Mesir. Pada suatu ketika, Khalifah Utsman bin Affan mengganti gubernur Irak, Basrah, yaitu saat itu gubernurnya adalah Abu Musa al-Asy'ari dari Bani Umayyah, digantikan oleh saudara Utsman bin Affan yaitu Abdullah bin Amir bin Khuraij. Nah, pada saat itulah Abdullah bin Saba menghasut rakyat Irak agar menolak pergantian gubernur itu. Setelah diketahui oleh gubernur, Abdullah bin Saba yang merupakan seorang munafik itu dari kaum Yahudi diusir dari Irak. Kemudian pada tahun 35 Hijriah datanglah satu rombongan dari Mesir. Mereka dipimpin oleh Muhammad bin Bakar. Mereka dari Mesir datang untuk menemui Khalifah Utsman bin Affan di kota Madinah. Bersamaan datangnya rombongan dari Mesir, datang juga para perusuh atau para pemberontak dari Irak, Kufah, dan Basrah. Mereka datang untuk menuntut Khalifah Utsman agar gubernur Irak, Kufah, Basrah itu diganti. Nah, akan tetapi permintaan mereka itu untuk mengganti gubernurnya ditolak oleh Khalifah Utsman bin Affan. Sedangkan di samping itu, pemberontak yang dari Mesir menuntut juga agar gubernur Mesir, yaitu saat itu bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah bin Saba, yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan, diganti ataupun dipecat dari jabatannya. Nah, tuntutan itu dikabulkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memecat gubernur Mesir, yaitu Abdullah bin Sa'ad. Kemudian sebagai penggantinya diangkat Muhammad bin Bakar sebagai gubernur Mesir. Nah, kemudian Khalifah Utsman bin Affan mempersilahkan rombongan dari Mesir kembali ke kotanya untuk mempersiapkan pergantian gubernur tersebut. Sungguh berat ya ujian Khalifah Utsman bin Affan pada masa akhir pemerintahannya. Karena pada masa akhir pemerintahannya itu banyak sekali kekacauan dan salah satunya banyak terjadinya fitnah pada masa pemerintahannya.
Nah, salah satu penyebab terjadinya fitnah pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan adalah sebagai berikut. Penyebab terjadinya fitnah yang pertama adalah kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang mengangkat kerabat-kerabatnya dari Bani Umayyah sebagai pejabat pemerintah. Nah, kebijakan inilah yang menimbulkan rasa iri, syirik, dengki dari kaum muslimin lain. Karena kaum muslimin lain ataupun rakyat lain, mereka melihat bahwa Bani Umayyah mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam pemerintahannya. Mereka mendapatkan hak-hak istimewa dan kekayaan yang berlimpah karena mereka sebagai pejabat pemerintah. Padahal Bani Umayyah adalah orang-orang yang terakhir menerima Islam. Mereka itu masuk Islam untuk mendapatkan keuntungan duniawi karena mereka menyadari bahwasanya jika mereka akan kalah apabila tetap menyembah berhala, sedangkan Islam sudah jaya, Islam sudah memperoleh kemenangan. Makanya mereka masuk Islam. Kemudian ada juga beberapa pejabat dari kalangan Bani Umayyah yang menunjukkan perilaku yang tidak baik. Nah, hal inilah yang membuat kaum muslimin ataupun rakyat yang tidak suka pada kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang mengangkat kerabat-kerabatnya sendiri dari Bani Umayyah sebagai pemimpin ataupun pejabat pemerintah. Penyebab terjadinya fitnah yang kedua adalah pengangkatan Marwan bin Hakam. Pengangkatan Marwan bin Hakam ini sangat tidak disukai oleh masyarakat muslim. Nah, Marwan bin Hakam ini tidak disukai karena dia ini orangnya sangat mementingkan dirinya sendiri. Dia itu sangat egois, hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memikirkan orang lain. Dan dia juga yang merencanakan agar Bani Umayyah dapat menguasai pemerintahan Islam, yang mengatur jalannya pemerintahan Islam. Nah, itu adalah contoh keegoisannya ya. Kemudian yang ketiga adalah kesederhanaan dan kemurahan hati Khalifah Utsman bin Affan yang menjadi penyebab bencana bagi dirinya sendiri. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Khalifah Utsman bin Affan terlalu mempercayai Marwan bin Hakam. Nah, hal ini ataupun keadaan ini yang membuat pemerintahan semakin memburuk. Akibatnya banyak orang yang membuat kerusuhan di daerahnya. Kemudian kekacauan yang keempat dan fitnah terbesar dari kaum munafik yang telah menyebarkan fitnah dan hasutan terbesar, yaitu mereka dipimpin oleh Abdullah bin Saba. Dia itu merupakan orang yang Yahudi yang berasal dari daerah Yaman. Dia itu masuk Islam pura-pura. Dia juga menghasut kaum muslimin agar memberontak pada Khalifah Utsman bin Affan. Alhamdulillah, selesai sudah video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini. Semoga materi ini dapat mudah kita pahami ya. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Semangat terus ya belajarnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.